Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kali saya ngevlog di malam hari ini ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ya tentang PG Sensing Introvert. Sebelumnya perlu saya beritahukan bahwa kalau rekan-rekan tes Steven maka akan mendapat sertifikat seperti ini ya. Ini contoh sensing ya. Kemudian di belakangnya adalah ada penjelasan ringkas sensing ya. Penjelasan ringkas sensing. Dan penjelasan ringkas ini akan dijelaskan agak lebih detail dengan buku penjelasan tes. Tetapi biasanya para klien yang sudah tes Steven ketika hanya membaca buku penjelasan tes juga agak kurang memahami, terutama untuk aplikasinya. Maka kita promotor Steven perlu menjelaskan lebih detail ya. Oke, malam ini akan saya mulai dari sensing introvert. Saya baca dulu aja. Sensing introvert, kecerdasan Anda sensing yang berarti merujuk pada panca indera Anda. Jadi sensing itu dari kata sensorik, sensor tubuh, saraf tubuh semuanya ya, mulai dari mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, itu namanya sensor ya, atau sensing ya. Yang membuat Anda konkret dan praktis ya. Intinya orang sensing itu ya harus yang nyata-nyata saja. Kalau terlalu banyak cerita apalagi yang nuansanya imajinasi, fantasi, itu dia kurang sekali untuk bisa menangkap ya. Selanjut, kecerdasan tersebut dikemudikan bergerak dari dalam keluar. Jadi sensing itu menggerakkan badan, otaknya mengendalikan otot, introvertnya dari dalam keluar, maka dia akan menjadi suka berkelana ya. Suka menggerakkan badan, cara kerja otaknya atau kemudi otaknya dari dalam keluar, maka dia akan suka berkelana, pandai meniru ya, pandai meniru dari dalam keluar, melihat ya, pandai meniru, dan juga hebat dalam acting. Dan acting ini pun juga dia harus sesuai dengan arahan sutradara atau meniru apa yang telah diarahkan oleh sutradaranya. Jenis kecerdasan itu memori quotient ya, kecerdasan memori, hafalannya paling kuat harusnya. Berarti kalau ada sensing introvert kok hafalannya lemah, padahal di tes EQ-nya dia termasuk tinggi, maka dia ada masalah di sini ya. Biasanya masalah pola asuh ya. Manakala EQ-nya mencukupi ya, cerdas, kemudian pola asuh bagus, insya Allah sensing introvert ini paling jago menghafal. Peranannya sebagai player atau pemain, ya pemain aja, misalnya sepak bola. Dia sebagai pemain aja, bukan playmakernya, bukan kaptennya. Pokoknya ya misalnya penyerang. Ya, kemudian apakah wing ya, sayap atau back atau kiper, ya pemain aja, bukan yang mengatur strategi ya. Kalau yang mengatur strategi atau kapten atau playmaker itu nanti thinking, terutama thinking extrovert. Kelebihan adalah efisiensi output per input ya. Ini penjelasannya paling mudah itu kita arahkan pada bisnis. Efisien itu gimana sih? Output per input. Kalau inputnya, kulaannya dia beli barang seharga 1.000, maka outputnya harus dinaikkan sedikit, 1.100 gitu ya. Nanti kalau barang itu naik jadi 1.500, maka dia harus naikkan misalnya 1.700. Itu namanya efisien. Nanti efisien akan berbeda dengan efektif ya. Efektif itu nanti thinking ya. Kalau nggak salah insya Allah thinking introvert ya, nanti lain waktu akan kita jelaskan. Targetnya connection, hubungan, maka sensing itu harus banyak berhubungan dengan orang ya. Semakin banyak yang dia hubungi dalam kaitannya terutama bisnis, maka kesuksesan akan bisa mudah dia raih. Harapannya yielding, panen hasil raya, panen hasil kerja, sehingga ketika dia banyak menawarkan barang ke banyak klien, maka harapannya juga akan dia bisa memperoleh panen. Arah merek pada skala volumenya ya. Jadi gaya bisnis orang sensing introvert itu
untung kecil, omset besar, skalanya harus besar ya. Untung tiap bijinya itu kecil, tapi jumlah yang dijual besar. Misalnya jualan sembako ya, jualan beras untung cuma 100 rupiah, tetapi dia sehari bisa jual 1 ton ya, berarti untungnya 100.000 dan seterusnya ya. Kemudian tabiat terhadap uang hemat ya, ini unik. Sensing introvert itu hemat atau irit, kalau nanti sensing extrovert itu boros. Kenapa sensing introvert hemat? Jadi insya Allah semua yang dijelaskan Steven ini bisa kita jelaskan secara ilmiahnya. Ketika ada pertanyaan mengapa, insya Allah bisa kita jawab pertanyaannya. Mengapa sensing introvert itu hemat? Logikanya begini. Sensing itu kalau kegiatan apapun termasuk mencari uang itu harus berkeringat ya. Nah, pekerjaan yang menarik bagi sensing itu kalau mencari uang berarti sensor matanya digunakan untuk mencari rupiah demi rupiah ya. Seseorang yang suka menggerakkan badan atau berkeringat dalam mencari uang, maka nuansa barang yang dijual adalah omsetnya harus besar ya. Ya, harus besar. Ketika dia mencari omset besar itu biasanya ya untungnya kecil. Ya, saya ulangi ya. Sensing bekerja harus menggerakkan badan, harus berkeringat. Pekerjaan atau berdagang yang mengharuskan dia banyak berkeringat itu ya harus omsetnya besar. Dia harus banyak menggerakkan badan untuk mengejar omset itu. Nah, barang yang biasa dijual omset besar itu biasanya untungnya kecil. Contoh sembako. Maka seorang sensing yang berjualan sembako di rumah itu sangat bahagia ya. Dia keluar rumah berat badan, ya dia kulaan beras, telur dan sebagainya, sampai di tokonya dia nimbangi telur, nimbangi beras ya, dikemas 1 kilo, 1 kilo, setengah kilo. Kemudian melayani pembeli juga, menggerakkan badan juga. Maka insya Allah sensing introvert dengan jualan seperti itu dia akan sangat nyaman ya. Contoh, kebetulan saya punya usaha roti, saya punya sales yang sensing introvert, masya Allah ya, sudah ikut saya sekitar hampir 22 tahun ya. Dia selalu mencapai minimal 2 kali lipat target ya. Kenapa? Karena dia setiap kali keluar rumah ya pakai sepeda motor ya, pakai kalau bahasa Jawanya kerombong gitu ya, tempat roti yang agak besar itu, yang terbuat dari besi ya, besi atau triplek. Itu dia memasukkan roti ke tempat itu tadi kerombong tadi, kemudian berangkat jualan door to door satu persatu, per toples dia untuk 1.500. Alhamdulillah hampir 22 tahun selalu mencapai target 2 kali lipat. Saya tanya begini, Pak, Anda pernah jenuh? Alhamdulillah enggak, Pak Sofyan. Kalau saya sakit tapi masih bisa berangkat kerja, makan banyak, ambil motor, ambil roti, berangkat, saya sembuh ini. Iya itu. Insya Allah mudah-mudahan sampai akhir hayatnya saya doakan beliau sehat, tetap bisa menghidupi keluarganya. Itu contoh ya. Nanti ada contoh-contoh yang lain juga, lain waktu ya. Selanjut 4 kata kunci mengingat ya, hafalannya kuat. 2 otot, ototnya digerakkan, otaknya jadi fresh ya, belajar atau bekerja. Yang ketiga rajin ya, sensing introvert kalau tidak rajin sulit sukses, dia harus rajin. Nanti kalau thinking agak rajin boleh, intuiting ya belajar yang penting dapat polanya saja ya, nggak begitu rajin tidak apa-apa. Feeling apalagi ya, feeling itu paling malas ya. Maka kita tidak usah meniru gaya belajar, gaya kesuksesan MK yang lain atau PG yang lain. Jadilah diri kita sendiri. Kalau Anda sensing introvert ya harus rajin. Yang keempat, tergerak. Dia suka menggerakkan, tergerak berarti kalau temennya mau futsal dia mengajak. Tetapi nanti kalau sensing extrovert diajak karena dia menggerakkan badan, ekstrovert. Cara kerja otaknya melihat lingkungan, masukkan otak baru bergerak. Berarti dia menunggu diajak temennya untuk berkelana, bermain atau olahraga dan sebagainya. Yang intinya adalah kegiatan
fisik. Selanjutnya cara belajar merekam vocabulary atau kosakata, maka kalau sensing introvert belajar bahasa Inggris mulai dari vocab dulu ya, mulai dari kosakata dulu. Kalau bahasa Arab berarti mufrodat ya kalau nggak salah ya, mufrodat dulu. Dibahasakan bervariasi karena dia tidak kreatif, maka perlu dipancing untuk bervariasi agar tertarik. Memainkan peraga ya, peraga bergerakkan otot ya. Kadang saya meminta anak sensing itu menghafalkan Quran sambil naik sepeda gitu ya, sambil jalan-jalan, itu rata-rata mereka mampu ya, sambil menggerakkan badan, otaknya fresh dia sambil menghafalkan Quran atau belajar. Mengulang sambil menulis atau menggerakkan. Sudah menghafalkan materi, misalnya menghafal Quran, sudah hafal satu halaman itu dia tulis, maka otot yang untuk nulis ini merekam sehingga dia tambah hafal ya. Meningkatkan minat belajar, dibangkitkan untuk lebih baik dari sparingnya. Sensing introvert kalau tidak diberi latih tanding atau lawan tanding, sparring partner, dia tidak semangat ya. Karena orangnya itu cuek ya. Sensing otaknya mendengar otot itu dia cuek. Orang cuek itu tergerak apa? Ketika dikasih pesaing ya. Kalau tidak dikasih pesaing ya dia cuek aja, mau berprestasi apa anda dia cuek aja ya. Claudere mencari panggung untuk meningkatkan produktivitasnya. Kalau pemain bola panggungnya lapangan, pedagang tadi sembako panggungnya adalah tokonya itu. Artis ya, berarti panggungnya ya panggung ketika dia tampil menampilkan apa nyanyiannya, atau sebagai artis film berarti ya tempat untuk syuting itu sebagai panggungnya. Chemistry atau yang mengeklik secara alami adalah mengejar harta ya, yang mohon maaf ya kalau bahasa kasar saya, sensing introvert adalah yang mata duitan ya, uang kecil 100 rupiah 1000 rupiah dikumpulkan terus, akhirnya dia bisa jadi miliarder. Artinya setiap ketemu barang dia biasanya ingin dijadikan uang, tapi sukanya adalah yang untung kecil tapi omset besar ya. Termasuk membuka warung makan itu sensing ya, karena menggerakkan badan dan untungnya dari kecil tapi omsetnya besar. Tapi kalau nanti sudah sampai ke restoran ya lain cerita ya, berarti ya kalau restoran itu saya lihat lebih banyak intuiting karena dia satu porsi bisa menghasilkan margin yang besar itu. Kita lanjut. Jurusan sekolah atau kuliah dibagi menjadi dua, industrinya atau rumpunnya. Yang pertama keuangan, artinya karena yang suka uang, kemudian bahasa karena suka menghafal, transportasi dia suka berkelana ya. Jadi sebetulnya antara bakat dengan profesi itu harus sejalan sehingga dia bahagia melakukan itu. Perdagangan sama dengan uang juga, hiburan karena dia suka tampil, suka jadi artis itu ya. Sedangkan profesinya intinya adalah yang materinya menghafalkan dan menggerakkan badan. Luas sekali ini ya. Bisa ekonom, bisa atlet, bisa tentara, bisnis perhotelan, sejarawan, bankir, pertanahan, dokter ya. Kedokteran, teknik, pertanian, peternakan, hukum, ekonomi, sejarah, hampir semua jurusan bisa, intinya yang profesinya adalah menghafal dan menggerakkan badan. Demikian rekan-rekan penjelasan ringkas atau bukan ringkas ya, ini sudah agak mendalam nih, sensing introvert ya, memakan waktu sekian menit. Nanti di lain waktu akan saya jelaskan sisi positif yang perlu dibina dari sensing introvert, berarti negatifnya introvert dan indikator mental positif sensing introvert. Tapi lain kali saja biar nggak terlalu panjang. Demikian dari saya, salam dari rumah saya di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.